Tamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, gunung, bukit atau tempat tinggi adalah tempat khusus di dalam kitab suci. Biasanya gunung ini menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Kenapa gunung yang dipilih Tuhan? Mungkin karena gunung itu menjadi tempat pertemuan antara langit dan bumi. Dan kalau kita baca kitab suci, banyak event-event, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan yang terjadi di atas gunung atau di atas bukit, di tempat yang tinggi. Kita akan lihat beberapa contohnya ya di Perjanjian Lama. Ya, waktu Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh kan ya? Dia naik apa? Naik bahtera ya, naik bahtera. Waktu itu ada banjir besar, ya banjir besar. Dan setelah banjirnya surut, bahteranya ini mendarat, ya, mendarat di sebuah gunung. Ada yang tahu gunung apa? Kalau tahu nanti saya kasih pisang. Pisangnya satu saja. Gunung Ararat ya namanya. Bisa dibaca di Kejadian 8. Dan di sana ya Nabi Nuh mempersembahkan kurban kepada Tuhan, dan Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan sebuah tanda di langit. Tandanya apa? Sebuah pelangi. Itu Nabi Nuh. Tapi tidak hanya Nabi Nuh. Kalau teman-teman baca bacaan pertama tadi ya, dengar dengan cermat ya, Abraham akan ditugaskan oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak putranya di sebuah gunung. Masih ingat gunung apa? Gunung Moria. Iya, pisangnya 2 kalau benar. Gunung Moria. Dan di sana ya Abraham melaksanakan tugasnya. Tapi sebelum dia mengorbankan Ishak, malaikat Allah mengstop dan bilang bahwa Tuhan akan memberkati Abraham karena Abraham sudah setia sampai akhir. Masih ada lagi Romo? Masih ya. Waktu Musa ya, dia mengembalakan ternak dari mertuanya di sebuah gunung. Dan di gunung ini Musa dipanggil Tuhan.
Dia melihat semak belukar yang terbakar, ya, yang bernyala tapi tidak terbakar hangus. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memberikan nama pribadi dari Tuhan, ya, Yahweh. Ada yang tahu gunung apa? Ayo, pisangnya 3 kalau tahu. Gunung Horeb, ya, Gunung Horeb. Silakan dibaca di Keluaran 3. Ya, dan masih banyak lagi gunung-gunung yang lain. Ini baru perjanjian lama. Kalau kita pergi ke perjanjian baru, dalam kisah hidup Yesus juga ditandai dengan banyaknya gunung, bukit atau tempat tinggi. Ada yang tahu nggak? Ada berapa gunung yang menandai kisah hidup Yesus? Pilihannya, ya, A, 4 gunung, B, 3 gunung, C, 5 gunung. Siapa yang A? Waduh, gak ada. Siapa yang B? 3 gunung? Gak ada juga. Siapa yang C? 5 gunung? Wah, gak ada juga. Ini umat Redemptor Mundi pinter-pinter, ya, tahu jawabannya. Ya, jawabannya salah semua, benar, ya. Jawabannya 6, setidaknya 6 gunung. Wah, gunung apa saja, Romo? Ya, kita coba lihat, ya. Gunung pencobaan. Saat Yesus dibawa sang iblis ke atas tempat tinggi dan dipertunjukkan, ya, semua kemuliaan duniawi, dan berkata, kalau kamu menyembah aku akan berikan semua. Gunung apa lagi, Romo? Gunung doa, di mana Yesus naik ke tempat tinggi dan berdoa di sana. Apalagi, Romo? Gunung Transfigurasi yang kita baca pada Injil hari ini. Masih ada? Masih. Gunung Pengajaran, di mana Yesus mengajar banyak orang tentang hal-hal yang luar biasa. Sabda bahagia, kasihlah musuhmu, dan masih banyak lagi. Oh, sudah 4. Ya, masih ada 2, Romo. Apa lagi? Gunung Kalvari, di mana Yesus memberikan diri seutuhnya disalib untuk keselamatan kita. Dan terakhir, jangan lupa gunung apa? Ya, Gunung Kenaikan, di mana Yesus naik ke surga kembali kepada Bapanya. Dan bagaimana kita lihat hidup Yesus, momen-momen penting hidup Yesus itu ditandai dengan tempat yang tinggi, gunung atau bukit. Ya, ini menarik sekali kalau kita lihat hidupnya, ya. Kembali kepada Injil hari ini. Dalam Injil hari ini Yesus ke sebuah gunung. Ya, menurut tradisi nama gunungnya, ya, ada yang tahu gunung apa? Gunung Tabor, yaitu menurut tradisi. Dan Yesus naik ke sana. Yang unik adalah Yesus mengajak 3 muridnya. Siapa saja? Petrus, Yohanes, dan Romo Bayu, bukan, ya. Yakobus, ya. Jangan sampai salah, ya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa 3 rasul ini? Kenapa 3 rasul ini yang dipilih Tuhan? Nah, ini jawabannya susah. Waduh. Kalau benar jawabannya dapat pohon pisangnya. Kira-kira apa, ya? Kenapa 3 ini yang dipilih? Bukan rasul yang lain. Bukan Andreas, ya. Bukan Matius. Bukan Yudas Iskariot. Kenapa, ya? Kira-kira 3 ini. Jawabannya sebenarnya ada beberapa. Contohnya dari Santo Ambrosius dari Milan. Dia itu seorang, ya, bapak gereja dan gurunya Santo Agustinus. Dia bilang kenapa 3 rasul ini? Petrus yang menerima kunci surga. Yakobus yang akan menjadi martir pertama di antara para rasul. Martir pertama kan Stefanus, ya. Tapi di antara para rasul itu Yakobus. Yohanes kenapa? Karena dia menerima siapa? Menerima ibunya
Tuhan Yesus. Ya. Ini menurut Santo Ambrosius. Tapi menurut Santo Thomas Aquinas dia punya pendapat berbeda. Ya, pendapatnya apa? Menurutnya Petrus ya Yakobus dia yang memberikan diri sebagai martir. Yohanes murid yang paling dikasihi Yesus. Petrus murid yang paling mengasihi Yesus. Kok bisa Romo? Iya. Karena Petrus ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes 21. Dan 3 kali Petrus bilang, ya, aku mengasihi engkau. Bagaimana ya? Menurut Romo Bayu. Iya. Tadi menurut para kudus ya. Menurut Romo Bayu gimana? Kenapa 3 orang ini? Jawaban saya sebenarnya sederhana. Kenapa 3 orang ini yang dipilih? Karena 3 orang ini adalah yang siap naik gunung. 3 orang ini adalah yang siap naik gunung. Kenapa? Karena naik gunung, kalau teman-teman pernah naik gunung yang tinggi ya, bukan bukit sebelah ya, bukan Bukit Mas di situ, bukan ya, gunung yang tinggi ya. Kita tahu bahwa naik gunung bukan hal yang mudah, penuh dengan tantangan, sebuah tugas yang berat, misi yang berat ya. Seorang harus membuat persiapan yang matang, yang dibawa tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Kalau kurang di tengah jalan, kurangan air, wah cilaka ya. Tapi kelebihan beban juga ya memberatkan ya. Makanya kalau naik gunung nggak perlu bawa ya tabung LPG 12 kilo, nggak perlu ya. Yang esensial tapi tidak kurang juga. Persiapan menjadi penting. Ketangguhan fisik dan mental juga diperlukan saat naik gunung. Karena walaupun sudah persiapan, kadang-kadang kita masih menemukan hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang tidak terduga saat kita mendaki gunung. Ya, waktu saya mendaki Gunung Sinai ya di Mesir, satu hal yang saya tidak duga ya, ternyata di atas Gunung Sinai itu di Mesir ada warung. Dan lebih tidak terduga lagi ternyata warungnya jualan pop mie. Ya Tuhan, jauh-jauh ke Mesir makan pop mie di atas Gunung Sinai. Mengejutkan ya. Dan kalau kita lihat ya, saat pendakian berlangsung, karakter asli seseorang akan terungkap. Saat menghadapi kesulitan, seseorang bisa menjadi sangat egois, tetapi juga bisa rela berkorban demi yang lain. Menghadapi tantangan, seorang dapat maju terus ya dengan keberanian atau mundur dalam ketakutan. Dalam situasi yang mengerikan, seorang dapat menunjukkan kepemimpinan yang tegas atau menjadi panik dan akhirnya tersesat. Pengalaman yang berharga di komunitas Dominikan di Surabaya itu waktu para Romo dan para frater mendaki Kawah Ijen. Ada yang pernah ke sana? Ini ceritanya bukan saya ya, tapi tentang Romo Filemon ya, Romo Deng. Dia pimpinan kita dulu dan yang paling senior di komunitas ya. Dan awalnya Romo Deng nggak mau ikut ya, dia sudah cukup berumur dan tidak jarang olahraga juga. Tapi frater-frater mendorongnya, ayo Romo, ini gampang pendakiannya ya, menyenangkan ya. Akhirnya Romo Deng pun setuju. Pas sampai di sana, waduh, dia kaget, ternyata susahnya luar biasa. Iya. Dan di tengah jalan dia bilang, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya para frater memutuskan ya untuk terus mendukung Romo Deng.
Setiap 100 meter mereka berhenti. Apa yang dibawa Romo Deng dibawa frater yang lain. Dan pelan-pelan ya mereka mendaki. Memang lambat, tapi akhirnya ya, Romo Deng berhasil mendaki. Mungkin bukan karena kekuatannya sendiri, tapi komunitas yang mendukung dia. Jadi bagaimana saat mendaki gunung kita bisa melihat karakter orang-orang di sekitar kita. Ya, apakah mereka peduli sungguh dengan kita atau tidak? Ya, dari sini kita bisa lihat mungkin Petrus, Yohanes dan Yakobus ini adalah murid-murid yang siap untuk mendaki dengan Yesus. Dan mereka setia sampai akhir, dan di atas gunung mereka melihat Yesus yang berubah rupa. Saudara sekalian, seringkali Yesus juga memanggil kita untuk mendaki ya, dan mendaki gunung bersamanya. Mungkin ada yang mendaki gunung ya, mendaki gunung doa. Karena mungkin banyak yang menghadapi banyak tantangan, rintangan dalam kehidupan doa kita. Hidup doa itu seperti pendakian. Apalagi di masa pandemi ya. Kadang-kadang gak bisa menerima ekaristi ya, kapan saya bisa menerima pengakuan dosa ya. Ikut misa online kok rasanya kurang bagaimana gitu. Ya solusinya gampang sih ya. Ikut misa online di paroki Redemptor Mundi. Cek channel ya, Redemptor Mundi official. Kenapa di sana? Anda akan mendapatkan homili-homili berkualitas. Tidak hanya homili berkualitas dari Romo Adrian dan Romo Bayu, Anda juga mendapatkan pisang. Kurang apa lagi? Kadang-kadang Tuhan juga memanggil kita mendaki gunung, ya, pembelajaran, pengajaran. Mungkin kita berpikir kadang-kadang, kok ajaran gereja Katolik susah-susah. Saya nggak ngerti ya ajaran tentang api pencucian. Saya nggak ngerti ajaran tentang indulgensi. Saya nggak ngerti tentang ajaran pengakuan dosa. Saya bergulat dengan itu. Solusinya ya, cek YouTube-nya Romo Bayu tentang katekese Katolik. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk naik ke Gunung Golgota, Gunung Kalvari, di mana kita akan menghadapi banyak cobaan dan penderitaan. Mungkin masih ada yang bergulat dengan masalah ekonomi, pekerjaan, permasalahan di keluarga. Ada yang sakit mungkin, ada yang baru kehilangan anggota keluarga. Dan bahkan di puncak gunung ini pun kita hanya mendapatkan kematian Tuhan Yesus. Tapi teman-teman jangan lupa, yang mengajak siapa? Yang mengajak naik gunung adalah Yesus. Dan karena dia bersama kita, dia juga akan menemani kita dalam perjalanan ya mencapai puncak. Saat kita setia dalam gunung pencobaan, dalam gunung doa, dalam gunung Kalvari, kita pun yakin bahwa kita pun akan mencapai puncak transfigurasi dan puncak kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Kita percaya apa yang kurang dari kita saat pendakian kita, Tuhan Yesus akan lengkapi. Amin.